5 rahasia emak-emak cuci baju wangi tahan lama seperti laundry mahal. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Pernah tidak sih Bunda merasa sudah habis detergen seember, tapi baju keluarga baunya tetap saja apek? Padahal mataharinya sedang terik-teriknya. Rasanya ingin menangis di pojokan mesin cuci karena melihat tetangga sebelah. Lewat saja wanginya sudah seperti parfum berjalan sampai ke ujung gang. Padahal kita semua tahu, kalau sekarang harga kebutuhan pokok lagi melonjak drastis. Tapi kok laundry langganan tetap bisa kasih wangi yang awetnya sampai berbulan-bulan di dalam lemari. Sebuah artikel gaya hidup pernah menyebutkan, kalau rahasia baju wangi itu bukan cuma soal banyaknya sabun, tapi soal teknik dan pemilihan waktu yang tepat, layaknya kita mengatur strategi belanja bulanan. Jadi hari ini saya mau curhat sekaligus bagi rahasia dapur, supaya baju di rumah bisa sewangi laundry mahal tanpa harus menguras dompet atau bikin emosi jiwa setiap kali jemuran kering. Rahasia yang pertama adalah, jangan pernah membiarkan baju menumpuk terlalu lama di dalam mesin cuci atau keranjang. Dalam keadaan lembab, karena bakteri itu lebih cepat berkembang biak daripada gosip di grup WhatsApp sekolah anak. Kalau baju sudah bau keringat dan dibiarkan berhari-hari, aromanya akan mengunci di serat kain dan tidak akan hilang hanya dengan sekali bilas detergen biasa. Contohnya saja, baju olahraga suami yang kalau ditinggal semalam saja, baunya sudah bisa bikin pingsan cicak di dinding. Jadi pastikan langsung cuci atau minimal diangin-anginkan dulu. Kita harus set-set layaknya ninja sebelum bau apek itu menjajah seluruh pakaian satu keluarga. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu gunakan air hangat untuk merendam pakaian yang memang tingkat kotornya sudah di level maksimal. Air hangat ini fungsinya membuka serat kain, supaya kotoran dan bau membandel bisa lari tunggang langgang keluar dari persembunyiannya. Bayangkan saja kalau kita mandi pakai air, saat badan penuh minyak, tentu rasanya tidak akan sebersih kalau pakai air hangat yang nyaman. Tapi ingat ya Bunda, cukup air hangat kuku saja. Jangan pakai air mendidih, kecuali Bunda memang niatnya ingin membuat sup baju atau membuat ukuran baju anak jadi muat untuk boneka. Langkah ketiga yang sering kita lupakan adalah membersihkan mesin cuci. Secara rutin setidaknya 1 bulan sekali, karena mesin yang kotor adalah sumber utama bau apek. Coba bayangkan kita mencuci piring di bak yang penuh lumut, pasti piringnya tidak akan pernah bisa bersih dan mengkilap. Sisa detergen dan pelembut yang menumpuk di sela-sela mesin itu lama-lama jadi kerak yang baunya minta ampun dan menempel lagi ke baju yang baru kita cuci. Luangkan waktu sedikit saja untuk memutar mesin dengan air kosong dan cuka atau pembersih, khusus supaya performanya tetap prima, seperti saat baru beli dulu. Rahasia keempat adalah teknik pemberian pewangi atau pelembut yang harus dilakukan pada bilasan terakhir setelah semua busa detergen benar-benar hilang dari kain. Seringkali kita main campur saja karena ingin cepat selesai, padahal detergen dan pelembut itu ibarat minyak dan air yang tidak akan pernah bisa bersatu di dalam hati. Kalau mereka bercampur sebelum waktunya, fungsi pewangi akan kalah oleh sifat pembersih detergen, sehingga wanginya tidak akan menempel sempurna di serat baju kita. Pastikan air bilasan sudah jernih, barulah tuangkan pewangi andalan Bunda, supaya aromanya bisa terkunci maksimal dan tahan lama saat dijemur. Cara yang kelima dan paling ampuh adalah perhatikan cara menjemur dan proses setrika, karena suhu panas adalah kunci utama supaya wangi makin meresap ke dalam. Jangan menjemur baju terlalu lama di bawah terik matahari sampai kering kerontang seperti kerupuk, karena itu malah akan menguapkan aroma pewangi yang sudah kita pakai. Jemurlah di tempat yang teduh, tapi sirkulasi udaranya bagus.
Lalu saat menyetrika, gunakan pelicin pakaian yang aromanya senada dengan pelembut saat mencuci tadi. Panas dari setrika akan membantu aroma pewangi atau parfum laundry meresap lebih dalam ke serat kain, bukan hanya menempel di permukaan saja. Saat kain terkena suhu hangat, pori-pori serat akan sedikit terbuka sehingga wangi bisa terkunci di dalamnya. Inilah yang membuat aroma menjadi lebih tahan lama, lembut, dan menyebar merata di seluruh bagian pakaian. Bukan hanya di titik tertentu, karena wanginya sudah masuk hingga ke bagian dalam serat, baju yang sudah disetrika tidak hanya terlihat rapi, tetapi juga memiliki aroma yang lebih awet meskipun disimpan cukup lama. Bahkan ketika baju dilipat dan diletakkan di dalam lemari tertutup, keharumannya tetap bertahan. Saat pintu lemari dibuka, semerbak wangi yang segar langsung terasa, memberikan kesan bersih, nyaman, dan menenangkan setiap kali Anda memilih pakaian untuk dikenakan. Memang ya, menjadi ibu itu harus punya banyak gelar, mulai dari koki, guru, sampai ahli kimia urusan cuci-mencuci baju demi kebahagiaan orang rumah. Kadang saya juga suka merasa lelah sendiri kalau melihat tumpukan baju yang tingginya sudah mengalahkan Gunung Merapi. Tapi melihat anak dan suami tampil rapi serta wangi itu, ada kepuasan tersendiri di hati. Kita tidak perlu menjadi sempurna atau punya segalanya yang serba mahal untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kecil kita di rumah. Sedikit usaha dan pengetahuan tambahan sudah cukup untuk mengubah rutinitas membosankan menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan membuat kita bangga jadi emak-emak tangguh. Semoga tips sederhana ini bisa membantu bunda-bunda di rumah supaya tidak lagi stres menghadapi drama baju apek yang bikin pusing 7 keliling. Mari kita tetap semangat menebar aroma wangi di rumah, meski kadang bau bawang di dapur lebih sering menempel di daster kebanggaan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap tetes keringat kita saat mengurus rumah adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata bagi orang-orang tersayang. Tetap optimis dan jangan lupa untuk sesekali memanjakan diri sendiri. Karena ibu yang bahagia adalah kunci utama rumah tangga yang ceria. Kalau bunda punya tips rahasia lain yang lebih ampuh, jangan ragu untuk berbagi ya. Karena ilmu itu akan lebih berkah kalau kita pakai bersama-sama. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!